Maria meninggalkan negara asalnya Honduras menuju Amerika Serikat pada bulan April tahun 1993 untuk mencari kerja. Maria meninggalkan Kenia Monch, putri yang baru ia lahirkan setahun yang lalu di Honduras bersama neneknya. Di Amerika, Maria bertemu Anthony Lee sebagai jodohnya. Keduanya menikah, lalu dikaruniai 2 anak dan tinggal di Colorado, Denver. Tahun 2004 saat Kenia berusia 12 tahun, Maria membawa putri kandungnya tersebut ke Amerika untuk berkumpul bersama Anthony, ayah sambungnya dan 2 adik tirinya. Kenia melanjutkan pendidikannya di Amerika. Setelah ia lulus SMA, Kenia kemudian melanjutkan kuliah di universitas setempat. Kenia memutuskan untuk tinggal terpisah dari keluarga dan menetap bersama kekasihnya, Louis Easton, di sebuah apartemen. Tanggal 1 April 2011, Louis cemas karena Kenia tidak pulang ke apartemen sejak semalam dan tanpa memberinya sebuah kabar. Ini bukan pertama kalinya Kenia pergi bersama teman-temannya pada malam hari tanpa ditemani Louis. Tetapi Kenia selalu pulang ke rumah dan memberi kabar kemanapun ia pergi. Louis lalu bertanya kepada Kim, adik tiri Kenia, tapi ia tidak mengetahui di mana kakaknya tersebut berada. Kim lalu menginformasikan kepada Maria dan Maria segera menelpon Anthony. Anthony tidak percaya Kenia menghilang dan mengira istrinya memberikan kejutan April Mop, tapi ternyata tidak. Maria dan Anthony bertanya kepada beberapa sahabat Kenia. Mereka berkata, semalam Kenia pergi bersama-sama orang lain yang tidak mereka kenal. Pada sore harinya, 2 teman wanita Kenia yang pergi bersamanya semalam datang ke rumah Maria dan Anthony. Mereka bercerita semalam pergi ke sebuah klub malam dengan menggunakan identitas palsu agar diizinkan masuk, lalu mengkonsumsi alkohol dan mabuk. Kenia berkata ingin ke toilet tetapi ia tidak pernah kembali. Sementara barang-barang pribadinya seperti tas, dompet, handphone dan kunci ditinggalkan oleh Kenia di meja. Polisi menemui jalan buntu untuk mengungkap menghilangnya Kenia, walau mereka mencurigai seorang pria sebagai pelakunya. Tetapi tidak ada bukti-bukti langsung yang bisa membuat pria tersebut ditahan. Hingga pada tanggal 4 Juli 2011, berkat mujizat dan kegigihan untuk bertahan hidup dari seorang Lydia Tillman, mampu membuat kasus Kenia terungkap. Pada tanggal tersebut, Lydia baru saja menyaksikan festival kembang api pada perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat di pusat kota Fort Collins, Colorado. Saat pulang ke apartemennya, ia tidak sadar telah diikuti oleh seorang pria. Seketika Lydia membuka pintu apartemennya, pria tersebut langsung mendorong dan mencengkeram tubuhnya. Lydia berusaha melawan, tetapi ia tidak kuasa menahan pukulan bertubi-tubi di wajahnya yang membuat rahangnya remuk. Setelah Lydia tidak berdaya, pria tersebut lalu menyetubuhinya dan menyiram tubuh Lydia dengan pemutih setelah puas melakukan aksinya. Pria itu pun menyulut api untuk membakar apartemen Lydia. Dengan kegigihan tinggi untuk bertahan hidup, Lydia melompat dari jendela apartemennya yang berada di lantai 2 untuk menghindari kobaran api. Petugas pemadam kebakaran, ambulans, dan polisi kebetulan sudah berada di tempat itu dikarenakan adanya laporan kebakaran dari salah seorang warga. Polisi dan para medis terkejut dan bertanya kepada Lydia, apakah ia mengetahui siapa pelakunya? Lydia berkata tidak. Lalu ia pun tak sadarkan diri dan mengalami koma hingga lebih dari 5 minggu. Api di apartemen Lydia berhasil dipadamkan. Petugas forensik tidak bisa menemukan bukti apapun karena sebagian besar ruangan apartemen Lydia terbakar dan disiram pemutih. Tetapi cairan pemutih tersebut menjadi sebagian fakta yang bisa mengungkap penyerang Lydia dan menjadi penghubung terhadap kasus menghilangnya Kenia. Cairan pemutih yang digunakan pelaku di apartemen Lydia mengingatkan polisi pada sebuah mobil van yang digunakan untuk memberikan tumpangan kepada Kenia pada malam ia menghilang. Mobil van tersebut tercatat atas nama Travis Forbes sebagai pemiliknya. DNA yang diperoleh dari kuku Lydia berkat perlawanan yang ia berikan pun menunjukkan Travis Forbes sebagai pelakunya. Sejak awal,
polisi dan Anthony sudah curiga kepada sosok Travis yang membuat Kenya menghilang. Tanggal 1 April, saat 2 orang teman Kenya yang pergi bersamanya ke klub malam mengembalikan ponsel milik Kenya, Anthony membaca sebuah pesan dari nomor yang tidak tersimpan. Pesan tersebut tertulis, "Hai, ini aku Travis, pria yang memberikanmu tumpangan semalam dengan mobil van putih. Apakah kamu sampai ke rumah dengan selamat?" Anthony menelpon nomor milik Travis tersebut tetapi tidak ada jawaban. Keesokan harinya, Travis menelpon ke ponsel Kenya dan Anthony berhasil bicara dengannya. Travis berkata bahwa ia melihat Kenya dalam kondisi mabuk di jalanan tak jauh dari klub malam pada pukul 2:30 dini hari. Travis menawarkan tumpangan kepada Kenya untuk mengantarnya sampai ke apartemennya, dan Kenya menerima tawaran dari Travis. Dalam perjalanan, Kenya berkata ingin membeli rokok. Lalu Travis berhenti di sebuah pom bensin, namun ternyata tempat itu sudah tutup. Seorang pria Asia berjalan melewati mobil Travis. Kemudian Kenya turun, meminta rokok dari pria tersebut dan pergi bersamanya meninggalkan Travis. Anthony lalu mengajak Travis untuk berbicara secara tatap muka. Travis setuju dan menyarankan kepada Anthony untuk bertemu di pom bensin di mana Kenya meninggalkan dirinya. Anthony pergi dengan membawa pistol. Sikapnya tersebut membuat Maria khawatir hingga ia menelpon polisi dan mengatakan bahwa suaminya akan bertemu dengan Travis, seorang pria asing yang memberi Kenya tumpangan sebelum ia menghilang. Polisi mengirimkan petugasnya dan melihat Travis tengah berbincang dengan Anthony. Petugas tersebut mendengar cerita Travis dan meminta Anthony menjauh sementara mereka berbincang empat mata. Anthony memutuskan untuk berjalan ke mobil van milik Travis yang ia parkir tak jauh dari tempat mereka bertemu. Seketika Anthony mencium bau pemutih yang sangat kuat dari dalam mobil van milik Travis. Begitu juga ketika polisi memeriksanya. Pada tanggal 12 Juli 2011, polisi menangkap Travis Fopp atas kasus penyerangan terhadap Lydia Tillman. Hanya sebulan kemudian pada tanggal 26 Agustus 2011 dengan mengajukan syarat untuk tidak dihukum mati dan tidak dipenjara dengan label sebagai penjahat seksual, Travis Fopp mengakui telah membunuh Kenya. Ia mengakui mencekik Kenya hingga tewas di dalam mobil van-nya setelah Kenya melawan ketika ia akan menyetubuhinya. Travis berkata ia menyimpan jasad Kenya di dalam mobilnya selama 1 hari, lalu memasukkannya ke dalam lemari pendingin yang berada di tempat usahanya sebelum kemudian ia menguburkannya. Pada tanggal 7 September 2011, Travis menunjukkan lokasi di mana ia menguburkan jasad Kenya. Pada pra-persidangan tanggal 26 September 2011, Travis mengakui semua perbuatannya kepada Kenya dan Lydia. Ia dijatuhi hukuman penjara selama 48 tahun atas serangan terhadap Lydia Tillman dan akan dilanjutkan dengan hukuman seumur hidup tanpa hak pembebasan bersyarat atas kasus pembunuhan terhadap Kenya Monge. Dalam pra-persidangan, Travis berkata, "Kenapa aku melakukan ini? Aku pun juga mencari jawaban di dalam hati dan jiwaku atas perbuatan itu. Aku berpikir ketika kita melakukan tindakan kejahatan karena ada kebencian di dalam diri kita. Saya bersyukur Lydia selamat dan tetap hidup, karena dengan demikian polisi bisa menangkapku. Karena jika tidak, mungkin aku akan melakukan perbuatan itu lagi. Di dalam diriku, aku kacau dan berantakan. Aku adalah seorang iblis."